Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan karunia yang banyak kepada kita, nikmat yang tak sanggup kita menghitung-hitungnya. Nikmat yang terbesar yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dipilih, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat as-sunnah. Semoga nikmat ini tetap terjaga, terpelihara sampai lepasnya ruh kita dari jasad. Itulah kesuksesan yang hakiki. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri toladan kita, manusia mulia yang kita ikuti jejak langkahnya, sikapnya, perilakunya, bahasa tubuhnya, mimik raut mukanya. Karena tidaklah keluar dari beliau melainkan contoh dan uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Satu-satunya manusia yang boleh diikuti dalam segala aspek, baik yang wajib maupun yang sunnah, bahkan yang mubah sekalipun. Semoga dengan cara itu kita kelak bertemu dengan beliau di telaga beliau untuk menikmati nikmatnya airnya. Semoga salawat dan salam diberikan pula kepada keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau, dan kita semua sebagai pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid sampai kepada Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, yakni pasal yang terakhir dalam bab ini. InsyaAllah minggu depan, bulan depan, jika Allah memberikan waktu kepada kita semua berjumpa kembali, kita lanjutkan pada bab berikutnya. Pasal kelima, bayanu istilzami tauhidir rububiyyati li tauhidil uluhiyah. Penjelasan tentang tauhid rububiyah yang mewajibkan adanya tauhid uluhiyah. Jadi kalau orang sudah menyatakan tauhid rububiyah, wajib baginya melaksanakan tauhid uluhiyah. Ketika seseorang mengakui bahwa Allah sebagai Rabb, pencipta, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, yang mengatur segala sesuatunya, maka wajib bagi orang tersebut mewujudkan tauhid uluhiyah dengan cara mengabdi hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Wa ma'na dzalika anna man aqarra bi tauhidir rububiyyati lillah fa'tarafa bi annahu, maknanya
bahwasannya orang yang menyatakan tauhid rububiyah hanya kepada Allah, maka dia juga harus menyatakan, maka dia mengetahui bahwasannya Allah itu la khaliqun wala razikun, bahwa tidak ada yang menciptakan, yang memberikan rizki, wala mudabbirun lil qauni, dan juga tidak ada yang mengatur alam raya ini illallah, kecuali Allah azza wa jalla. Lazimahu ayyukirra bi annahu la yastahiqqul ibadata bi jami'i anwa'iha illallah subhanahu. Maka hal itu melazimkan, mengharuskan bagi seseorang, yakni menyatakan bahwa tidak ada yang berhak di dalam peribadatan dengan segala macam bentuknya illallah subhanahu, kecuali hanya Allah yang maha suci. Jadi kalau ada orang yang sudah menyatakan tauhid rububiyah, maka wajib baginya untuk mewujudkan tauhid uluhiyahnya dalam bentuk beribadah hanya kepada Allah. Wa hadza huwa tauhidul uluhiyah, dan inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Fa innal uluhiyata hiyal ibadatu, dan sesungguhnya yang dimaksud uluhiyah itu adalah yakni peribadatan, penyembahan. Itu nama lain atau kata lain dari peribadatan. Ya, kata yang pas yaitu ibadah, mengabdi, karena terserap dari bahasa Arab abada ya'budu. Makanya ada istilah abdi, ada istilah abdi negara, abdi dalam. Abdi itu dari bahasa Arab, ya. Abdi dapur, chef, ya. Tapi kalau menyembah itu berasal bukan dari bahasa Arab. Makanya ada panembahan, yaitu penyembahan, ya. Manembah itu berarti menyembah. Itu bukan dari bahasa Arab. Itu bahkan berasal dari bahasa Jawa. Makanya ada istilah sembahyang, artinya menyembah siapa? Menyembah sang yang. Yang itu ya dianggap Tuhan oleh mereka. Itu dari bahasa Jawa. Jawa berasal dari sumbernya bahasa Jawa kuno, Sanskerta, dan seterusnya. Makanya kalau kita sekarang itu lebih cocok kalau mengatakan sholat daripada sembahyang. Kon wis sholat, ngocok kon wis, berarti nyembah sopo? Sembahyang. Bisa diplesetkan. Sampean juga istrinya dipanggil yang. Mana sing nyeluk istrine yang? Ya, yang di situ lain, ya. Tapi kembali saja kepada makna asalnya dari bahasa Arab, yaitu mengabdi. Mengabdi, ibadah, itu dari bahasa Arabnya. Fa innal uluhiyata hiya al-ibadatu. Karena sesungguhnya
Uluhiyah itu adalah al-ibadah, yaitu pengabdian, peribadatan. Fal ilahu ma'nahu, maka al-ilah artinya adalah al-ma'budu, yakni yang diibadahi, yang diibadahi. Fala yudda'a illallah, maka tidak ada yang diseru di dalam berdoa kecuali Allah. Wala yustaghatsu illa bih, tidak ada yang dimintai tolong dalam keadaan genting, namanya istighosa, illa bih, kecuali Allah. Wala yutawakkalu illa alaihi, dan tidak ada tempat bersandar, bergantung kecuali kepada Allah. Wala tatbahul qarabina, tidak ada tempat berkurban untuk mendekatkan diri. Wa tundarun nuzuru, bernadar. Demikian pula wala tusrifu, jadi tidak ada tempat yakni menggantungkan jami'u anwa'il ibadah, segala macam bentuk peribadatan seluruhnya, illa lahu, kecuali kepadanya. Fatauhidur rububiyyati dalilun liwujubi tauhidil uluhiyah, maka tauhid rububiyah adalah dalil, yaitu dasar akan wajibnya tauhid uluhiyah. Ini konsekuensi yang harus dilakukan bagi orang yang menyatakan bahwa Allah itu sebagai Rabb-nya, penciptanya, yang memberikan rizki dan mengatur hidupnya. Tapi kenyataannya gimana? Banyak orang yang mengaku bahwa Allah itu pencipta yang memberikan rizki, giliran dia minta, giliran dia menyembah, mengabdi bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Ada nggak? Bahkan banyak. Nah, ini kita harus hati-hati. Seperti itulah keadaan manusia. Walihada kathiran ma yahtajullahu subhanahu, dari sinilah banyak sekali ayat di mana Allah yakni menyampaikan hujahnya alal munkarina, yakni bagi orang-orang yang mengingkari li tauhidil uluhiyati bima aqarru bihi min tauhidir rububiyah, yakni mereka yang mengingkari tauhid uluhiyah sementara dia mengakui, mengikrarkan tentang tauhid rububiyah. Mereka mengingkari tauhid uluhiyah tapi mengakui tauhid rububiyah. Maka Allah bantah dengan hujah. Di antaranya mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 21 dan 22, di mana ayat ini merupakan hujah wajibnya mereka yang mengakui tauhid rububiyah mutlak harus mewujudkan tauhid uluhiyah. Kata Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Berarti semua manusia, tidak terkecuali orang-orang kafir. Ubudu, maka mengabdilah, yakni rabbakum, Rabbmu. Allah sebut di situ apa? Rabb. Berarti tauhid apa? Rububiyah. Apa Rabb di situ? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti di sini sudah jelas makna Rabb itu adalah al-khaliqu, pencipta. Pada ayat berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Apa kata Allah? Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Nah, Allah katakan alladzi ja'ala lakumul arda, dialah Allah yang telah menjadikan bumi firasyan, sebagai hamparan, sehingga kalian tidak merasa jatuh, terhampar. Sebagian ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa bumi itu datar. Dan seandainya bumi itu bulat, Allah jadikan seakan terhampar, sehingga kita tidak merasa jatuh. Yang jelas inilah nikmat dari Allah. Was-samaa'a binaa'a, langit ditinggikan oleh Allah, tak bertiang. Ada tiangnya enggak? Hah? Oma muka ati tiang. Ambru. Langit ditinggikan oleh Allah berlapis-lapis. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dari langit diturunkan apa? Air. Berupa apa? Al-matar, al-ghaith, yakni matar, ghaith. Apalagi banyak sebutan-sebutan air yang turun dari langit. Wabilun termasuk disebut dalam Al-Quran, sama artinya hujan. Sebagai apa? Dari air yang turun itu kemudian meresap ke bumi. Ada yang mengalir sampai ke laut, ada yang tergenang menjadi danau. Tapi yang jelas dengan air itu Allah datangkan banyak manfaat. Fa akhraja bihi minas thamarat, dengan air itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman, dan dalam tanaman itu banyak terdapat buah-buahan, biji-bijian. Banyak. Kalau kita lihat, ada yang berupa buah, ada yang berupa biji-bijian, ada yang berupa umbi-umbian akarnya, ada yang berupa batang, sagu, tebu. Banyak kan? Banyak. Allah simpan itu zat gula dan zat tepung setelah berfotosintesa di tempat-tempat yang Allah kehendaki. Rizqan lakum, sebagai apa? Rizki buat kalian. Berarti ini menandakan bahwa Allah itu Ar-Raziq. Apa Ar-Raziq? Yang memberi rizki. Rizqan lakum,
Setelah Al-Khaliq, Ar-Raziq. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Dan juga Allah adalah Al-Mudabbiru, yang mengatur semuanya. Dalam surah As-Sajadah, surah 32 ayat berapa? Ayat 5 atau berapa itu? Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ayat piro iku rek? 5. Silakan baca. Yudabbirul amra. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya. Jadi dialah Allah yang mengatur segala sesuatunya. Dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Ini konteksnya kehidupan akhirat. Sehari di sana, 1000 tahun di dunia. Berarti kalau akhirat diatur sedemikian rupa yang nikmatnya 99 kali lipat, sementara dunia hanya berapa persen? 1% saja. Berarti Allah telah mengatur semuanya. Lebih utama mana, akhirat atau dunia? Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Baik. Nah, setelah Allah diakui sebagai Rabb, maka apa konsekuensinya? Apa sebenarnya yang diminta Allah itu? Kembali ke Al-Baqarah ayat 20 berapa tadi? 22. Allah minta cuma satu. Falan taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Apa kata Allah? Maka karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Iya, maka atau oleh karena itu janganlah kau menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan min dunillah selain Allah, atau andada, yakni jamak dari niddan, yaitu tandingan selain daripada Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kau tahu hal itu. Ngerti nek sing dijaluki iku gak iso apa-apa. Lu ngono ya sik tetep dijaluki. Wis kadung enak. Apalagi sudah kadung banyak pengikutnya. Engko nek aku mandek rek iki rek jane aku yo ngaku iki gak ono, kliru iki. Nek aku mandek keplaki wong akeh aku. Ditinggal wong akeh aku. Itulah banyak. Tokoh-tokoh kesesatan itu masih tetap dalam kesesatannya apa? Wedi ditinggal ambek pengikutnya. Karena pengikutnya ini mendatangkan profit. Nang kutho fulus teko, nang desa gedang, telo, beras, gula. Nggih napa mboten? Tahu ngalami soalnya. Kan duwe gudang sing gede ya kan? Ngono. Ya kan udah kadung orang itu percaya. Akhirnya tahu nanti kebobrokan kita. Itu perjuangan loh, ketika tokohnya itu mengetahui yang hak mau berubah ya. Itu butuh perjuangan itu. Padahal kalau seandainya dia mau berubah hijrah ya, pasti pengikutnya itu akan ikut. Cuman setan karena terlalu kuat, karena sudah terlalu banyak menerima profit dari syaitan itu. Ya. Jadi Allah itu meminta cuman satu, jangan menyekutukan Allah. Itu saja hidup itu. Yaitu kita esakan Allah, tauhidkan Allah.
Fa'amarahum bitauhidil uluhiyati. Allah memerintahkan mereka untuk mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Wa huwa ibadatuhu, yaitu dengan mengabdi hanya kepadanya. Wahtajja alaihim bitauhidir rububiyati. Allah berhujah atas mereka dengan tauhid rububiyah. Alladhi huwa khaliqun nasi al-awwalina wal akhirin. Karena dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari awal sampai akhir. Mulai Adam sampai Adam. Adam sopo sing terakhir? Karo kan. Wa khaliqus samai wal ardi wa ma fihima. Dan juga dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa taskhirur riyahi, yang meniupkan angin. Wa inzalul matari, dan menurunkan hujan. Wa inbatun nabat, dan menumbuhkan tanam-tanaman. Wa ikhrajus thamarati, dan yang mengeluarkan yakni buah-buahan. Allati hiya rizqul ibadi, yang hal itu merupakan rizki bagi hamba-hambanya. Fala yaliku bihim ayyushriku ma'ahu ghairuh, maka tidaklah pantas bagi mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Tak pantas kan? Mangan melo Allah tapi dikongkon mengabdi hanya kepada Allah, bantah. Malah Allah dimadu, Allah diduakan. Bukan hanya diduakan, ditigakan, diempatkan. Kenapa? Ternyata tandingan-tandingannya ini banyak. Sampai Allah sebut andada, berarti tandingan-tandingan min dunillah, selain Allah. Ojo meneh Allah menungso ae dimadu ae gelem napa mboten? Bu, sampean dimadu ngamuk apa enggak, Bu? Lho kok menang, berarti setuju ya. Kan ibuke gak melok ta? Bu, sampean diwayu ikhlas napa mboten? Lho iku bener iku. Iku jeritan hati sing asli. Ya. Manusia aja dimadu nggak mau, apalagi Allah. Mending madu menungso apa madu Allah? Halo? Hah? Sampean memadu Allah apa memadu menungso? Mending madu menung timbangane memadu Allah. Ya engko resikoe tanggungan dhewe. Ya, resikoe tanggungan dhewe, ya kan? Tapi kalau memadu Allah ciloko sampean. Ciloko donya akhirat. Maka tidak pantas bagi mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Mimman ya'lamuna annahu lam yaf'al syai'an min dzalik. Sementara dia mengetahui bahwa tandingan-tandingan itu tidak dapat melakukan apapun terhadap dirinya sendiri. Wala min ghairihi, dan juga kepada yang lain. Ojo menek tandingan itu berupa patung ya. Sampean jejeg yo ndelosor, ngeblak. Sampean nobong yo entek. Jangankan yang berupa benda mati, seandainya yang dijadikan tandingan itu adalah manusia. Manusia bisa berbuat apa? Bisa berbuat apa? Enggak bisa berbuat apa-apa. Dia juga butuh pertolongan. Seandainya itu dari kalangan jin, jin juga enggak bisa berbuat apa-apa.
Lu ngono lha apa mau jaluki kongkon mindah awan kok nek duwe gawe. Berarti sampean dibujui. Oh, itu kan malaikat yang memindah awan. Pertanyaannya, pantaskah kau jadikan tandingan selain Allah itu dari malaikat? Tetap tidak pantas. Artinya tidak pantas siapapun selain Allah dijadikan sebagai tandingan. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik malaikat yang dekat, malaikat muqarrabin, ataupun nabi-nabi yang diutus, tidak boleh dan tidak layak. Karena nggak bisa berbuat apa-apa. Kau mintai dia tidak akan bisa memberi. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa memberi. Kata Allah dalam Al-Ahqaf 46 ayat 5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Sampai hari kiamat dimintai, dia nggak akan bisa memberikan apa yang mereka mintai. Kalaupun mereka seakan-akan diberi, hakikatnya yang memberi siapa? Allah. Cuman dia tertipu oleh syaitan. Lu aku jaluk nanggone Tuhanku kok dikei wingi. Aku nek jaluk apa-apa dikei gak tahu enggak. Itulah tipu daya syaitan. Makanya mereka dikasih nikmat. Itulah istidraj. Dilulu. Untuk apa? Liyazdadu kufron, supaya bertambah kekafirannya. Karena dia telah ingkar. Baik. Fattoriqul fitri. Adapun metode fitri, yaitu melalui fitrah, li'itsbati tauhidil uluhiyah, di dalam menetapkan tauhid uluhiyah, al-istidlalu alaihi bitauhidir rububiyah, di mana Allah itu berhujjah melalui tauhid rububiyah. Jadi dengan melalui tauhid rububiyah inilah Allah berhujjah untuk mewajibkan mereka mewujudkan tauhid uluhiyah. Fa innal insana yata'allaqu awalan bimasdari khalqihi, karena sesungguhnya manusia itu awalnya bergantung yakni pada konsep awal penciptaannya, karena dia bukan berupa apa-apa sekarang menjadi manusia. Karena mereka sendiri takjub dengan proses penciptaan manusia itu. Dari air mani, nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah. Setelah itu menjadi idham. Apa idham? Tulang. Fakasawnal idhama lahma. Kemudian tulangnya dibungkus dengan daging. Lantas Allah jadikan makhluk yang berbeda. Biyen ketane waktu nang rahim koyok cin. Gak tau ro kon sampean. Soale biyen gurung ana USG ya kan. Saiki bojoe sampean hamil ya kan. Delon anakmu. Bentuke waktu usia 3 bulan. Koyok apa? Belum berbentuk kan? Begitu usia 7 bulan wis ketok ganteng, irunge bangir ya kan. Jarinya lengkap. Wih, anakku rek. Persis aku, cuman durung ana jenggote. Bayi kok. Bangga, seneng apa meneh anak pertama. Makanya Allah lah tabaraka wa taala yang maha suci
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebaik-baik pencipta itu Allah. Jadi Allah berhujjah dengan tauhid rububiyah karena manusia itu mengakui awal mula kejadian dirinya yang sangat menakjubkan dari proses kejadiannya itu. Demikian pula wa munsha'a naf'ihi wa dharrihi, dan juga mereka mengetahui sumber-sumber yang menjadikan sesuatu itu bermanfaat dan juga yang mendatangkan madarat. Mana manfaat, mana madarat. Allah berikan ilmu untuk mengetahui hal itu. Thumma yantaqilu ba'da dzalika ila al-wasail allati taqarrabahu ilaihi. Kemudian dia berpindah setelah itu kepada sarana-sarana yang mendekatkan dirinya kepadanya, yaitu kepada Allah melalui ibadah, melalui sholat, melalui puasa, melalui haji, melalui umrah, melalui ibadah-ibadah mahdha. Wa tardiyahu anhu, dan mereka berusaha untuk mencari ridho Allah. Wa tawaththaqus silata bainahu wa bainah, dan juga untuk menguatkan hubungan antara dirinya dengan Allah. Wa tauhidur rububiyyati babun li tauhidil uluhiyah. Maka tauhid rububiyah merupakan pintu untuk memasuki tauhid uluhiyah. Orang nggak akan bisa memasuki memasuki tauhid uluhiyah kalau tidak melalui pintu apa? Tauhid rububiyah. Sudah masuk waktu azan? Silakan azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح Allahu Akbar Allahu Akbar La Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya lanjutkan dan insya Allah kita tuntaskan pasal yang kelima ini sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang kita bisa memasuki bab yang baru. Baik. Jadi tauhid rububiyah itu merupakan pintu untuk memasuki tauhid apa? Uluhiyah. Min ajli dzalik ihtajjallahu 'alal musyrikina bihadhihi tariqah. Dengan tujuan inilah Allah tabaraka wa taala berhujjah atas orang-orang musyrik melalui metode ini. Wa amara rasulahu, dan juga memerintahkan para utusannya ayyahtajja biha alaihim, untuk berhujjah dengannya atas mereka. Faqala ta'ala, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun 23 pada ayat yang ke-84 sampai dengan 89. Kullimanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, kepunyaan siapa bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Iya. Ketika mereka ditanya, limanil ardu, siapakah pemilik bumi? Wama fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Mereka pasti akan mengatakan lillah, milik Allah. Ini orang musyrik loh ini. Pertanyaan kedua, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ayo. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mempunyai langit yang 7, yang mempunyai ars yang besar? Maka apa jawab mereka? Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Iya, tadi ditanya tentang bumi dan apa yang ada di dalamnya. Yang kedua ditanya tentang langit yang 7 dan juga pemilik arsy yang agung. Jadi mereka mengakui adanya arsy juga. Mereka mengatakan lillah, milik Allah. Tapi kenapa mereka tidak mau taat bertakwa kepadanya? Bahkan Allah bertanya, qul man biyadi malakutu kulli syai'in wa huwa yujir wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah Muhammad,
Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Ini pertanyaan yang ketiga. Siapakah yang memiliki atau di tangannya malakutu kulli syai', yakni penguasa, raja segala sesuatu. Bahkan kata Allah, wa huwa yujiru, dialah yang mampu melindungi orang-orang yang dikehendaki, wala yujar, dan tidak bisa lari dari ketetapan azab Allah bagi mereka yang dikehendaki. Maka mereka pun dengan jawaban yang sama mengatakan lillah, milik Allah. Berarti orang-orang musyrik ini mengakui tauhid apa? Rububiyah. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Apa kata Allah? Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Rabb kamu. Tidak ada ilah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Allah, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Waqad ihtajja bitafarrudihi birrububiyyati ala istihqaqihi lil ibadah. Maka sungguh Allah telah berhujjah dengan keesaannya di dalam rububiyah untuk menuntut haknya di dalam peribadatan, karena hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa tauhidul uluhiyah, maka tauhid uluhiyah adalah huwallazi khalaqal khalqa min ajli, yaitu di mana Allah dengan tujuan tauhid uluhiyah inilah menciptakan manusia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa makna ya'budun, dan makna ya'budun menyembah dalam ayat ini yufarriduni bil ibadah, yaitu esakan aku dalam peribadatan, tauhidkan aku di dalam ibadah. Wala yakunul abdu muwahhidan bimujarridi i'tirafihi bitauhidir rububiyah, maka tidaklah seorang hamba menjadi seorang muwahhid, yaitu orang yang bertauhid, hanya sekedar mengakui tauhid rububiyah, hatta yukirra bitauhidil uluhiyah, hingga mereka mengakui tauhid uluhiyah, wa yaquma bih, dan juga mengamalkannya, menegakkan konsekuensinya. Wa illa, jika tidak, fa innal musyrikina kanu muqirrina bitauhidir rububiyah. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik itu mereka juga mengakui tauhid rububiyah. Walam yudkhiluhum fil Islam, akan tetapi mereka tidak digolongkan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena tidak mengakui tauhid uluhiyah. Wa qatiluhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memerangi mereka. Wahum yukirruna bi anna Allah huwal khaliq ar-razik, padahal mereka mengakui bahwasanya Allah dialah sang pencipta
pencipta, ar-razik, pemberi rizki, al-muhyi, yang menghidupkan, al-mumit, yang mematikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zukhruf 43 ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah. Apa kata Allah? Dan sungguh, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Allah. Demikian pula, yaitu di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layakulunna khalaqahunna al-azizul alim. Apa katanya? Dan sungguh, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan layakulunna khalaqahunnal aziz. Yang menciptakan semua itu adalah Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Alim, lagi maha mengetahui. Ternyata dia juga beriman kepada sebahagian sifat-sifat dan nama Allah. Tapi kenapa mereka masih menjadikan Latta, Uzza, Manat, Hubal, menjadikan Wat, Suwa, Ya'uq, Yaghus, Nasr sebagai tandingan selain Allah? Tidak lain mereka menjadikan semua itu sebagai apa? Wasilah, perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka hati-hati, jangan salah kaprah di dalam mengambil wasaid, wasilah. Demikian pula dalam surah Yunus 31. Surah 10 ayat 31. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Iya, semua ini adalah tauhid rububiyah. Makanya hati-hati dengan memaknai kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kadang diartikan tidak ada pencipta. Berarti la ilaha illallahnya sebatas tauhid rubu, dan itulah yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rizki dan sebagainya. Giliran mereka berdoa, mereka jadikan wasilah, yaitu kuburan-kuburan yang di dalamnya yaitu terdapat orang-orang alim yang mati, dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya dengan mereka orang-orang musyrik yang dulu? Cuman modusnya aja. Kalau kepada patung enggak gitu loh. Nggak ada Lata, nggak ada Uzza, nggak ada Manat. Orang Islam nggak ada yang nyembah patung. Tapi bentuk modusnya berbeda. Bukan patung lagi, tapi kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Bahkan bisa jadi itu adalah kuburan Nabi, kuburan para Rasul yang didatangi, dan mereka minta kepadanya, kepada para Rasul yang sudah mati. Sementara mereka pun, sekalipun manusia mulia, tidak akan sanggup memberikan apa-apa. Wa hadza katsirun fil Qur'an. Ayat seperti ini banyak terdapat di dalam Al-Quran. Faman za'ama anna tauhida huwa al-iqraru biwujudillah, maka barang siapa yang menganggap bahwa tauhid itu adalah pernyataan terhadap wujud Allah, awil iqraru bi anna Allah huwal khaliq,
atau pernyataan bahwa Allah itu adalah pencipta, al-mutasarrafu fil kaun, yang memelihara alam semesta ini. Waqtasara ala hadzal naw', dan dia hanya membatasi dalam perkara ini saja, membatasi dalam bentuk jenis ini saja. Lam yakun arifan li haqiqati tauhid, maka sebetulnya dia belum mengetahui tentang hakikat tauhid. Alladzi da'at ilaihi rusuli, alladzi da'at ilaihi rusulu, yang para rasul itu mengajak manusia kepadanya. Semua para rasul mengajak manusia itu kepada tauhid uluhiyah. Itulah hakikat tauhid. Li'annahu waqafa indal malzumi wa tarakal lazim, karena dia sesungguhnya telah berhenti pada apa yang diwajibkan, sementara dia meninggalkan siapa yang mewajibkan. Berhenti pada apa yang diwajibkan atasnya, yaitu mengakui terhadap rububiyah Allah, tetapi meninggalkan kepada yang mewajibkannya. Siapa yang mewajibkan? Allah. Dia hanya fokus kepada apa yang menjadi kewajibannya, tapi lupa kepada siapa yang mewajibkannya. Aw waqafa indad dalil wa tarakal madlulu alaih. Dia berhenti kepada dalil-dalil, yaitu bukti-bukti yang ada di alam ini, sementara dia meninggalkan siapa yang menciptakan bukti-bukti itu, menciptakan dalil-dalil itu atasnya. Inilah yang banyak terjadi. Maka kita perlu merekonstruksi pemahaman kita terhadap tauhid yang selama ini mungkin terbatas kepada tauhid rububiyah. Baik. Mungkin ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, akhir dari bab yang kedua ya. Dalam pasal ini insya Allah kita akan masuk kepada bab berikutnya. Ya. Baik, sebelum saya tutup, kita lanjutkan sholat isya berjamaah. Seperti biasa saya beri waktu kesempatan untuk beberapa penanya. Silakan, monggo. Ada di chat? Nggak ada. Langsung, monggo silakan. Iya. Wahum an du'aihim ghafilun. Mereka lalai dari doa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ketika dia meminta kepada oknum-oknum selain Allah. Lalai artinya apa? Pertama, nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yang dimintai dan yang meminta, ini dua-duanya dihadirkan, dan mereka berkelahi, dan mereka mengingkari terhadap pemujaan-pemujaan yang dia lakukan ketika di dunia. Enggak kok, aku biyen gak njaluk awakmu kok. Lupa dia dengan apa yang mereka lakukan. Lihat ayat yang ke-6. Ayat ke-6 Al-Ahqaf 46 ayat 6. Wa idza khusyiran nasa wa idza khusyiran nasu yaumal qiyamah, dan apabila manusia dikumpulkan, yaitu pada hari kiamat nanti, apa yang terjadi? Sesembahan-sesembahan itu mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Coba dibaca, terjemahkan. Ayat 6. Dan iya. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Iya, mereka saling berbantah-bantahan. Yang disembah ngamuk. Iki gara-gara awakmu aku dikongkon rene. Lah pokon biyen nyembah aku iki.
Kenapa? Karena Allah tanya, fulan, kon biyen njaluk disembah ya? Enggak ya Allah, aku enggak pernah minta disembah kok. Loh saya itu loh sudah mati, ya gak ro apa-apa. Ya kan? Banyak kan yang terjadi seperti itu. Itu orang yang alim, para waliullah, itu enggak ngerti apa-apa dengan perilaku orang-orang yang hidup di atasnya. Enggak tahu kan? Tapi nanti tetap dihadirkan. Nabi Isa itu pun juga yang disembah itu dihadirkan. Ditanya, "Hai Isa, apakah kau dulu memerintahkan manusia menyembah dirimu?" Kan berkelahi itu nanti. Iki gara-gara awakmu, kon biyen lapo nyembah aku. Aku dikongkon rene di sidang iki. Lho aku njaluk nang sampean biyen mau kei. Goblok iku dudu aku sing ngei. Allah iku sing ngei, aku gak iso apa-apa, aku iki menungso. Lho aku njaluk ngene mau kei, dudu aku sing ngei. Tukaran itu Pak nanti, Pak. Berkelahi nanti di akhirat. Mereka saling mengingkari perbuatannya. Makanya dia lupa dengan doa-doa yang mereka panjatkan ketika di dunia. Wa hum an du'aihim ghafilun. Ya. Dia lupa bahwa dia pernah berbuat syirik. Wes lali deh. Wallahu a'lam. Baik, yang lain. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk menambah kekuatan dan keimanan kita, terutama mewujudkan tauhid uluhiyah setelah kita memahami tentang tauhid rububiyah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam tauhid sampai kematian kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.